Natalis. Di sebelah kanan saya ada Kakak Wendy Redina Banu, di sebelah kiri saya ada Kakak Yusmina Tepa. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dari jurnal yang berjudul Implementasi Metode Pembelajaran Interaktif dalam Meningkatkan Pemahaman Materi Pendidikan Agama Kristen, yang ditulis oleh Cornelius Bulog, S. Eliskati Teulambanua, Yomatani Waru. Yang pertama ada pendahuluan. Pembelajaran pendidikan agama Kristen menjadi topik pembicaraan yang menekankan dimensi spiritual dan juga moral, memiliki kekuatan untuk membentuk orang yang lebih baik dan membuat generasi berikutnya siap untuk mengambil peran yang bertanggung jawab dalam masyarakat. Fungsi pendidikan agama Kristen sebagai fasilitator pembelajaran adalah cara lain di mana nilai pendidikan agama Kristen ditunjukkan. Selain memberikan pengetahuan, guru juga bertindak sebagai mentor dan panutan bagi murid-murid mereka, bertugas untuk membantu siswa dalam memahami ide-ide Kristen dan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Peran guru dalam pembelajaran interaktif adalah untuk mendukung pembelajaran siswa. Hadiah ini sebagian besar diberikan sambil mengembangkan keterampilan baru. Menurut Balen, siswa harus memperoleh kemampuan berpikir secara kritis, sosial, dan juga praktis. Ada 9 persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta didik untuk mendorong pembelajaran interaktif. Nah, dengan jurnal ini kita dapat membantu mengidentifikasi teknik pembelajaran interaktif, karakteristiknya, manfaat, dan juga kerugian dari menggunakannya. Nah, yang berikut ada pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, belajar adalah proses mengembangkan emosi, kecerdasan, dan spiritual seseorang sehingga mereka termotivasi untuk belajar dengan sendiri. Ini termasuk membina kreativitas, nilai-nilai agama, dan kegiatan siswa melalui berbagai interaksi dan kesempatan pendidikan. Yang kedua, guru sering menggunakan strategi pembelajaran interaktif ini sebagai alat untuk pembelajaran saat menyampaikan materi instruksional. Yang ketiga, instruktur sangatlah penting dalam membina lingkungan belajar di mana dimensi siswa dapat terhubung satu dengan yang lain, dengan guru, dan dengan alat pembelajaran untuk membantu mereka memahami tujuan pembelajaran mereka. Yang keempat, ada siswa dapat belajar dari satu sama lain, dari profesor atau dari lingkungan mereka ketika mereka beradaptasi dalam proses pembelajaran interaktif. Kapasitas kognitif dan mental siswa akan tumbuh sebagai hasil dari interaksi. Yang berikut ada pengertian dan tujuan pembelajaran interaktif. Yang pertama, pengertian. Strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran ini melibatkan guru yang berperan sebagai fasilitator dan mempertimbangkan pertanyaan siswa. Dengan pertanyaan dan debat, pendekatan ini mempromosikan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada tujuan. Tujuan pembelajaran interaktif ialah memperdalam pengetahuan siswa dan mengembangkan keahlian, khususnya yang berkaitan dengan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Metodologi ini mendorong siswa untuk melampaui pengetahuan permukaan dan sepenuhnya memahami pentingnya belajar dengan melibatkan mereka secara aktif. Berikut adalah manfaat pembelajaran interaktif. Yang pertama, guru dan siswa harus diikutsertakan sebagai pemangku kepentingan dalam proses ini. Jika murid tetap diam, hasil belajar yang diinginkan tidak akan tercapai. Sebaliknya, tanpa bimbingan dari guru, tujuan pembelajaran tidak akan terpenuhi. Yang kedua, ada banyak pendekatan untuk membuat kursus interaktif seperti ini, termasuk mendorong siswa untuk
lebih aktif, dan guru untuk tidak terlalu pasif. Menggunakan strategi pembelajaran yang dapat diterima dan tepat, dapat mengembangkan dan memanfaatkan materi pembelajaran yang inovatif. Ada beberapa keuntungan dari metode pembelajaran interaktif. Yang pertama, pendidik mungkin mulai dengan mengajak siswa untuk menjadi pemikir yang lebih kritis. Yang kedua, dengan pembelajaran interaktif ini dapat menginspirasi anak-anak untuk mengambil lebih banyak inisiatif. Yang ketiga, belajar adalah kegiatan yang menyenangkan, adalah normal bagi siswa yang tidak tertarik dengan pembelajaran yang diajarkan di sekolah. Yang keempat, anak-anak punya nyali untuk berbicara di depan kelas. Berikut ada beberapa ciri-ciri dari pembelajaran interaktif. Yang pertama, pendidikan yang berfokus pada siswa. Yang kedua, pembelajaran dengan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, pembelajaran dengan belajar dengan sumber belajar yang beragam. Yang keempat, pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran dengan mempertimbangkan keberagaman siswa. Yang kelima, pembelajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, mengintegrasikan kemampuan siswa. Yang keenam, pembelajaran dan pengembangan. Ada beberapa metode pembelajaran interaktif. Di era digital, teknik pembelajaran interaktif adalah strategi pengajaran yang sukses. Pendekatan ini terdiri dari beberapa komponen penting. Pendekatan pembelajaran interaktif adalah strategi pengajaran yang melibatkan siswa dan guru melakukan percakapan aktif. Menyajikan konten yang memimpin guru, yang mendorong partisipasi siswa, yang terlibat dalam proses pembelajaran dikenal sebagai metode interaktif. Ada berbagai kegiatan termasuk ceramah, diskusi, latihan, membentuk teknik pembelajaran interaktif sebagai pengganti pemecahan masalah, ketidakaktifan siswa, peneliti, mengkaji posisi guru dalam teknologi interaktif dengan mengintegrasikan ceramah dan percakapan interaktif dan percakapan ke dalam proses pembelajaran. Metode diskusi adalah gaya pembelajaran yang mempromosikan partisipasi aktif dari siswa dalam kelompok dan kemungkinan mereka untuk menyelesaikan tugas secara kolektif. Model pembelajaran interaktif dalam pendidikan agama Kristen. Model pembelajaran interaktif mendapatkan partisipasi siswa, subjek aktif dalam proses pembelajaran, mengajar, di mana mereka terlibat secara langsung dalam kegiatan diskusi, pemecahan masalah, serta menggunakan teknologi dan media pembelajaran. Model pembelajaran ini sangat relevan dalam pendidikan agama Kristen karena memenuhi siswa untuk tidak hanya memahami ajaran agama secara kognitif, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai spiritual yang dikerjakan. Model pembelajaran interaktif dalam pendidikan agama Kristen meningkatkan keterlibatan siswa dan pemahaman nilai-nilai Kristen melalui pembagian metodologi. Model-model ini termasuk pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, permainan peran dan integrasi teknologi masing-masing, menumbuhkan pemikiran kritis dan hubungan pribadi dengan ajaran. Kesimpulan dan tanggapan kelompok. Kesimpulan, pembelajaran interaktif dalam pendidikan agama Kristen telah menunjukkan janji yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa, mempromosikan keterlibatan aktif. Pendekatan ini membuat lingkungan belajar lebih menarik dan relevan. Pembelajaran interaktif membantu siswa membuat hubungan antara ajaran Kristen dan aplikasi dunia nyata menggunakan berbagai strategi.
dan aplikasi dunia nyata menggunakan berbagai strategi termasuk bermain peran, siswa mendapat pemahaman yang lebih dalam tentang subjek serta keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kerja tim dan inti. Tanggapan kelompok, kami percaya bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam pendidikan agama Kristen lebih sesuai dan menarik banyak anak-anak, remaja, maupun muda-mudi untuk terus belajar dan sangat cocok bagi generasi sekarang. Sekian presentasi kami. Shalom.